Nah, 3, 2, 1. Yo. Sekarang kita sudah ketemu sama bintang tamu Kita. perdana kita. Kenapa yang dipilih? Enggak, kita salam dulu kita. Salam channel kita gimana? Sableng channel Tell Your Stories. Terima kasih sekarang. Oke, good. Waktunya buat kita Abdul Murad. Kita masih temanya sama ya, kita untuk cerita-cerita kita waktu masih SD gitu loh. Jadi kita punya ini ya, kita jadi punya channel ini, kita pengen menyatuin teman-teman kita SD dulu gitu loh. Yang kira-kira udah jauh, yang kira-kira masih dekat, yang kira-kira masih bisa, yang kira-kira nggak sibuk gitu loh. Nah sekarang dimulai ini perdana nih teman kita nih, Abdul Murad, dan perdana juga dia tuh kan nomor absen 1 loh ya. Nah justru itu. Iya. Karena nomor absen 1 yang Abdul. Lu udah pernah belum sih nomor absen tuh 2 apa 3 gitu loh, Rat? Selama lu SD, TK? Gue selama SD sebenarnya absen gue nggak nomor 1, nomor 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu kalau nggak salah siapa ya? Pokoknya ada Astri lah ya, Astri di atas gue. Jadi gue itu nggak selalu nomor 1. Nah waktu gue SMP, SMA, always tuh gue nomor 1. Kok bisa gitu ya itu ya? Gue nomor 1, nggak ngerti gue SD tuh. Berarti kita salah bintang tamu yuk, mendingan kita datangin dulu. Enggak, berarti Astri nomor 1. Bukan. Gue nggak tahu dia nomor 1 bukan, tapi dia di atas gue lah gue. Yang pasti lu bukan nomor 1 gitu ya? Gue nggak nomor 1. Agus Jamal itu di atas gue. Gitu ya. Iya. Kali berdasarkan yang panjernya paling gede dulu lo, Rat. Mungkin lu kan nyicil lo dari kelas 1. Nyicilnya dulu, bukannya yang uang bangkunya yang lebih banyak duluan dia nomor 1. Walaupun namanya dia ini nomor 1. Orang zaman dulu begitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa yang kita ada. Ya. Kan kita kan biasanya kita nanti temanya podcast ini kita ketemu nih Rat ya. Kita ini kita Zoom gitu loh. Kira-kira kenapa sih Rat nih, kayaknya kita pengennya sih ketemu sih sama lu gitu loh. Cuma memang pas lagi memang ini memang gimana, memang nggak bisa ketemu apa gimana sama lu gitu. Ya sebenarnya sih memang yang seperti lu bilang, memang lagi pandemi ya. Jadi ya kita jaga-jaga aja sebenarnya sih. Jaga jarak ya, mungkin caranya kayak gini caranya yang lebih aman gitu. Makanya lu nggak jaga jarak lu. Ada ini 2 km. Orang sama-sama udah positif ngapain? Bohong. Iya. Terus Rat, kita kan memang ngomongin tentang ya kita misalnya gua, lu, Indro, kita kan berarti udah paling nggak udah 20 tahun lebih lah. Kita udah sama-sama terus dari SD gitu segala macem gitu loh. Kita nih mulai nih dari SD. Lu waktu itu TK-nya sama ya, mungkin dari TK Ria ya? TK-nya sama? Iya. Kalau nggak salah kita bertiga TK-nya sama ya. Tapi beda kelas ya? Apa gimana? Enggak ya? Sama. Aduh, gua lupa ya. Gua dulu itu inget sebenarnya TK Ria, momen-momennya tuh pas gimana ya. Lupa lah. Tapi seingat gue sih kita bareng dari TK, terus SD 6 tahun, SMP gua Mario ya. Lu SMP di mana ya? Iya, iya. Sama ya? Oh iya. Sama. SMA ya. Beda kelas. SMA gua malu ya. Sama, iya. SMP 49 ya? SMP dia 20 sama gua. Siapa? Murad? Iya. 20. Murad 49. 49 kan? 20 bro. 20 ya. Oh bagus ya 49 ya? BR. Bagus juga 20. Bagus 20 ya? Gitu. Itu sama almarhum. Itu yang inian. Yang 49. Ya Rat, kita kan memang temanya teman-teman SD nih. Kita mau cerita aja nih dari SD nih. Kira-kira ada nggak sih kejadian yang bikin lu malu atau mungkin yang berkesan tuh selama lu SD? Apa gimana tuh Rat? Dari jajan dulu deh, gue pengen tahu nih lu sehari dikasih jajan berapa sih? Wah, iya dulu tuh gue kelas 1, kelas 2, gue dikasih jajan itu 150 perak. 150 perak? Dari sama. Yes, 150 perak. Itu udah dapat nasi sama es. Top. Iya, gue dapat nasi uduk sama es. Dulu kan yang jualan itu petua ya, namanya siapa? Pauwo kalau nggak salah ya. Iya, Pauwo. Pauwo mau buwo ya, gitu. Iya. Masih dapat tuh. Terus gue kelas 2 naik cepet jadi 250 perak.
Kan kalau nggak salah kelas 2 apa kelas 3 itu ya, itu 2 kali istirahat ya? 2 kali, iya. Kalau nggak salah jam 9 sama jam 10. Nah itu gue bisa 2 kali jajan tuh, 250 perak. Dapat risol berapa, dapat nasi uduk sama minum kalau nggak salah. Sekolah nggak naik ini ya? Nggak naik sepeda, ini jalannya lu mau deket ya? Jalan kaki gua. Jalan kaki ya? Jalan sepeda itu mungkin udah kelas 4-an ke atas kali. Kalau kelas 1 ya mungkin masih jalan ditemenin sama orang tua atau siapa. Berarti dikasih 150 nggak dilebihin tuh, Rat? Kagak sih, 250 perak. Kali aja ada yang orang kolekan, ada yang orang dipalak kan gitu. Paling enggak gue lebihin. Gue dulu gitu, Rat. Gue minta dilebihin, gue takut gue dipalak katanya kan gitu kan. Jadi ada uang budget buat dipalak, ada budget buat orang. Enggak, padahal sih yang malak gue. Budget dipalak ya. Yang malak gue. Zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Ada palak-palak jadi. Palak-palak. Terus kalau lu dulu depan duduk di mana, Rat? Duduk. Aduh, gue lupa ya. Kayaknya gue tengah-tengah gitu sih. Gue nggak duduk ya? Terbang. Depan sih. Dulu kita ini loh, apa digilir loh tiap hari loh. Digilir ya, udah. Kayak dapat lotre gitu ya. 4 row tuh. Ada 4 row. Terus tiap hari kalau nggak salah tuh digilir tuh lo hari pertama di depan, terus mundur gitu. Jadi adil sebenarnya sih. Lu paling sering lu iya kali. Gue tahu nih sekarang lu paling dulu berpasangannya sama siapa lu? Kan dulu perasaan ini cewek cowok kalau nggak salah ya dulu ya gimana? Duduknya. Iya. Pasangan dulu juga begitu kalau nggak salah. Aduh, gue juga lupa. Pasangan cewek apa cowok lah, nggak usah lo tahu namanya cewek. Sih kalau nggak salah. Gue cewek pernah, cowok pernah. Tapi yang gue inget banget tuh Dimas tuh dulu. Iya. Dimas Panji. Dimas Panji. Kemana tuh orang bro? Kemana tuh? Gak tahu terus hilang bos. Nanti mungkin di episode berikutnya kita bisa undang. Nanti lah kita undang ya. Apa kita kirim Al-Fatihah aja? Wah gila, amin. Enggak, maksudnya kan Al-Fatihah kan maksudnya biar sehat atau gimana gitu kan. Mudah-mudahan sehat. Iya. Paling sering sama Dimas ya? Itu kelas berapa tuh? Kelas 5, kelas 3. Kelas 3 ya kurang lebih. Kalau nggak salah sama Indro pernah Indro? Pernah tuh. Lupa. Tapi yang gua ingat sih Urat itu salah satu siswa yang berprestasi. Iya. Dia nggak pernah keluar dari 10 besar. Nggak pernah keluar. Ya, dia bawa di lingkaran 10 besar tuh ranking. Iya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Benar kan, Rat? Enggak juga sebenarnya. Jadi juga. Gua kelas 1, kelas 2 itu nggak pernah masuk 10 besar. Nggak pernah masuk. Ingat gue ya, kelas 1, kelas 2, gue ranking belasan terus. Nah, waktu kelas 3, cowok berapa gitu deh, itu mulai tuh. 10 besar. Berarti mulai masuk 10 besarnya tuh pas kelas 3 ya? Iya. Itu pas wali kelasnya Buning itu? Iya, mulai nyerah. Iya, Buning. Masih ada nggak sih Buning? Masih ya? Masih, belum tahu. Itu 2 periode itu, kelas 3 sama kelas 4 sama Buning wali kelasnya. Iya. Kan? Buning. Iya. Ya, ini ngajar apa sih Buning, Pak? Buning, ya namanya SD kan semua pelajaran. Oh, semua pelajaran. Iya. Kecuali olahraga, agama, senior, iya, beda. Tapi kalau apa namanya? Kalau guru SD dia merangkap semua dia pelajaran. Surat, lu pelajaran favorit apa lu kan? Pelajaran favorit? Apa ya bro? Pak Jupri. Kalau enggak Pak, pelajaran agama. Oh, gue tahu. Gue paling suka tuh pelajaran almarhum Pak Juhri. Pelajaran agama sama kesenian tuh Pak Juhri. Agama juga. Dia kan kalau bandel juga ya kalau nah, ya itu di Jawa lu dipintir. Berarti pernah lo? Pernah gue dipintir ditarik. Bandel berarti lu Rat. Iya, kita bandel. Gue tuh demen banget dulu waktu almarhum Pak Juhri itu cerita soal nabi-nabi. Dia suka cerita, itu dramatisir tuh, terus dia gambar tuh papan tulis tuh. Iya tuh, itu mungkin kalau sekarang kita bisa bikinin podcast tuh sama Pak almarhum. Bagus dia ceritanya. Iya bagus, ngedongeng gitu ya. Iya masih terngiang dia kalau cerita Nabi gitu ya, cerita sahabat Rasul gitu ya, makanya ya. Benar, makanya kayaknya dipanggilnya Ustadz sih ya kalau dulu dia. Iya sih. Iya Ustadz. Berarti pelajaran agama. Berarti lu sekarang religius gitu ya, Rat? Sejak gimana kira-kira? Ya, sebenarnya harus juga bisa religius, tapi ada seseorang
yang meracuni sebenarnya. Ya, kayaknya sih yang ngomong yang meracuni. Kan dulu kalau nggak salah tuh ada 2 ekskul kelas 6. Ya. Ekskul nari sama marching band. Lo pilih apa? Nah, dulu gue awal-awal gue ikut marching band. Terakhir kalau nggak salah, gue marching band. Sama Rio juga kalau nggak salah. Iya, dia baru kelas 5, kelas 6 kalau nggak salah. Soalnya gue nari sama Yudi. Betulan doang. Yang lainnya marching band, gue sama Yudi nari. Karena apa? Ya, tapi akhir-akhir gue nari juga, bro. Waktu mau Eptanas, Epta apa Pra-Epta gitu. Iya, karena itu juga diujikan praktek. Oh iya, nari. Ingat dulu narinya apa? Black Didot ya? Black Didot. Kalau sekarang Blackpink, dulu Black Didot. Masih ingat nggak terus? Iya. Udah kapan-kapan kita ini? Enggak. Tapi kayaknya itu gue pernah denger di YouTube deh, itu apa namanya, suara tariannya gue pernah denger deh di mana gitu. Nanti lu cari deh, lu posting di grup kita deh. Hah? Apanya? Suara tariannya gitu loh. Oh, suara tariannya. Black Didot? Iya. Apa Black Didot? Nanti lu browsing deh, itu ada deh. Gue pernah cari deh tuh. Ada itu. Itu kayaknya dia kreasi dia sendiri itu ya, maksudnya kayak sih. Enggak. Kayaknya emang udah ada sih, bro. Udah ada ya? Gue nggak tahu deh itu. Udah ada deh. Iya. Kreasi itu tarian modern gitu sih. Iya, terus yang terakhirnya kita pasangan sama orang terus muter-muter gitu ya gitu. Iya itu, itu. Terus ntar ada yang dilempar, ada yang apa tuh gila kayaknya tuh zaman dulu tuh kan. Itu gua milih itu karena jam pelajaran itu cuma sebentar nari. Iya, bebas. Kalau marching band kan ya mungkin karena ngejar prestasi juga jadi durasi jam pelajarannya agak lama. Jadi bisa dilihat kan yang malas mainnya. Enggak, soalnya marching band juga kan alat-alatnya dulu terbatas gitu kan. Lumayan lengkap kayaknya. Dulu awal-awal memang terbatas gitu loh. Jadi itu yang kayak kalau pianika enggak, jadi dipilih itu orang-orang yang gede-gede. Dulu Murad juga pemain gede, dia senam drum ya Rat ya. Iya. Nah kan, terus si Dimas kan paling gede, dia makanya pakai bass. Paling gede gitu loh. Ludi yang triple. Iya, ada gitu. Lalu kan dulu kurus, bro. Nah, udah bilang mau nari aja. Kurus sakit-sakitan gitu. Nari aja. Nari aja lu, makanya udah lu biarin. Hanya gue jadinya sekarang duduk gara-gara duduk. Terus jadi berlanjut terus sampai lu drum band ya berarti. Terus yang terakhir berarti lomba apa segala macem sampai buat band ya pas yang SD ya. Ngeband kan terakhir ya? Iya. Ngeband ya? Dulu tuh kalau nggak salah buat perpisahan ya? deh. Iya, sama almarhum kita ngeband waktu itu. Itu dulu gue sih momen paling dulu gue megang bass. Megang bass. Itu sebenarnya lucu juga sih kalau gue ceritain ya. Jadi sebenarnya gue baru pertama kali pegang yang namanya bass gitu ya. Senarnya ada 4. Itu gede banget kan, bass itu kan gede banget ya dibanding sama gitar ya. Bass betot ya? Pernah juga bass betot. Enggak, bass ini bass biasa ya. Gitu ya. Bass biasa itu kan gede banget ya. Body gue kan dulu kan agak kecil gitulah apa namanya, jadi tangan gue tuh sampai ujung gitu untuk kunci apa, paling ujung kunci F tuh ya. Iya. Jadi gue panjang banget tuh tangan gue tuh, susah banget gitu. Jadi gue maksa sebenarnya dari ngebantu. Iya. Yang ngajarin dulu tuh almarhum Pak Juhri dulu tuh. Itu kita ngeband yang ngajarin sama Pak Juhri. Rat, ini loh, ini kunci F, ini kunci G, ini kunci C gitu. Ya udah kan cuman gitu-gitu aja kan tuh, F, G, C, D gitu-gitu doang. Jadi yang ngajarin tuh almarhum Pak Juhri. Nah, memang sih waktu itu apa ya namanya ya? Waktu itu ya gue sense of musicnya emang agak kurang sih. Maksudnya belum dapat gitu feel-nya, beda sama almarhum Hendra. Sama Wanted dulu ya, sama si Bebek, si Wisnu. Itu kan jago-jago tuh mereka. Iya. Oh berarti Wisnu ya? Iya. Oh ya Wisnu. Berarti yang ngajarin musik, yang musik itu Pak Juri berarti ya? Iya Pak Juri yang itu yang gue bikin dia jadi, gue jadi involved jadi di musik itu sebenarnya Pak Juri. Nah jadi waktu kita ngeband itu apa namanya latihan gitu ya di studio band, itu dia yang ngasih aba-aba gue tuh, Rat, sekarang saatnya kunci G ya. Oke Pak gitu. Dia yang ngasih aba-aba. Nah dilalahnya waktu di panggung itu kan persiapan buat apa ya, manggung di perpisahan kalau nggak salah ya gitu ya. Itu kan yang ngasih tanda nggak ada ya. Akhirnya Pak Juri bilang, Rat, udah pokoknya lu ikutin si Bebek aja.
Wisnu, dia kunci G, lu ke G aja ya gitu. Jadi gue tuh perhatiin si Bebek tuh, Bek lu kunci apa Bek gitu. Yang penting lu pencet lagi kan itu. Iya. Yang penting gue pencet dan seringkali gue fales kalau nggak salah gitu. Itu memalukan juga sih. Berarti kan apa ya? Pak Juri itu berarti kayak kata kita mau multi talented ya, dia ngajar bisa, SD ya. Iya, maksudnya musik bisa apa segala macam. Sampai lu ke bawah kali ya pas sampai SMP SMA lu juga masih ngeband kan darat ya? Iya. Awalnya dari di Pak Juri itu ya berarti ya. Iya, bisa dibilang dia salah satu inspirator bermusik. Tapi again waktu memang bermusik itu gak gue lanjutin setelah SMA lah. Jadi itu gue nggak musik lagi. Iya. Terus nggak ngelanjutin ya, apa gimana? Nggak gue lanjutin. Nggak ya? Kayaknya nggak passion banget gitu ya. Soalnya kita nggak waktu pas SD ada misalnya anak-anak kita ngeband ke depan gitu, kayaknya tuh amazing banget gitu kita ngeliat tuh zaman segitu kan gitu kan. Terus nyanyi lagu apa sih tuh lupa dah nyanyi apa? Metallica kan nggak mungkin ya? Metallica nggak mungkin ya? Entertainment nggak mungkin ya? Kagak. Agak ya. Lagu apa lu? Lagu anak kecil lah. Hah? Lupa bro. Lupa ya? Gue lupa. Ada 5 lagu ya. Apa ya gitu ya? Mungkin kalau lo nanti bikin podcast sama si Yanti, mungkin dia tahu kali. Oh Yanti. Karena dia vokalisnya waktu itu. Itu memang ditunggu banget bro. Kita Ayu Suci kita tunggu banget itu. Emang kita tunggu banget ini Ayu Suci. Oh iya. Kita selama ini kan podcast sama laki yang main cewek, ini siapa nih yang perdana kita bikin gitu. Kita mau pakai baju apa gitu ya. Terus pas udah itu pas perpisahan berarti ya, pas yang kita perpisahan itu ya Bro ya. Rate. Iya. Pas puncaknya udah perpisahan sih. Terus yang main piano si Hendra almarhum Hendra. Kerry kan main juga. Kerry sama Dodi main drum ya. Main juga ya. Dodi drum. Iya, main drum ganti-gantian dia. Kerry kita. Iya sih. Gue yang bingung. Gue kan nggak main drum, nggak main musik bareng lo pas SD gitu. Itu memang dipilih gitu orangnya, bagaimana sih Rat? Apa emang lu pendekatan personal aja sama gitu? Lu kan sama Kerry deket, sama Dodi deket, gini-gini gitu lu kumpul bikin band. Terus sementara kayak gua gitu, nggak diajak. Gua diajak loh. Lu diajak ya? Apa namanya? Ikut aja gitu. Ikut aja. Cuma enggak lu bagian tangan. Iya, tangan sama timore. Enggak Rat, emang gitu ya Rat? Dipilih aja bagaimana lo tahu gitu? Ya kayaknya kalau misalnya sekarang sih bahasanya itu blessing in disguise ya. Jadi kayak kebetulan aja gitu. Karena gue mainnya sama mereka waktu itu deketnya. Nah, iya, berarti kedekatan lu. Iya, mereka ada rapatnya itu kalau masalah. Iya, kedekatan. Iya. Karena lu sering main kan, main kan sekitaran situ, Kerry, Hendra, Dodi, lu kan. Mungkin sekitar itu berarti iya. Berarti ini karena apa namanya? Iya kan ngegeng gitu, juga ada diskriminasi juga nih. Kalau gua kan tempat itu kayak sama si Dono, sama si Bebek kan gua sebelah sini, condet sebelah sini gitu. Kalau dulu bukan masalah ngegeng ya, karena teritori ya. Jadi teritori, iya. Jadi ada yang rumahnya ke arah selatan, ada yang ke arah utara. Iya. Udah yang ke arah utara jangan bareng. Iya. Gua murah. Tapi gua terus terang sih gua bersyukur juga nih. Kenapa? Gue bersyukur juga. Jadi meskipun ada teritori begitu, gue ada satu masa gue bermain deket sama area-area yang di daerah Kampung Tengah tuh, kayak misalnya Dedi, Bebek, si Wisnu, lu juga sama Indro pernah kalau nggak salah kita intens Indro ya, maksudnya gue tiap hari ke rumah lo, manggil-manggil lo tuh gue pernah deh tuh. Iya. Nah, terus pernah juga waktu itu deket sama ya itu si Dodi, Hendra, ya grup-grup sana lah, grup-grup pas pampres ya. Iya, pas pampres. Iya, jadi berwarna sih sebenarnya. Oh, jadi paling nggak deket lah ya gitu ya. Iya ya, kalau buat gue sih sama orang sih deket-deket aja. Sampai sekarang teritori. Sampai sekarang ya sebenarnya kalau misalnya ada kesempatan buat deket sih oke lah. Kayak misalnya pernah kan kita tuh lost contact, akhirnya ketemu lagi di session bulu tangkis ya. Akhirnya kita
Ya benar ya, ada momennya aja sebenarnya sih. Ada triggernya kita bisa dekat sebenarnya sih. Bisa aja sih sebenarnya sih. Iya sih. Momennya aja nggak ada. Kayak misalnya sama Dedi, Dedi gue nggak tahu sekarang di mana Dedi ya. Dedi mah masuk teritori gue itu. Dedi, Wisnu, Dono, Doni, Wawan, Doni, nah itu masuk teritori gue. Dono, iya. Lu doang yang sendiri lo ke Keranggan ini, nggak ada teritori, masih Jati doang almarhum deh. Gua ke Keranggan itu SMP. SMP. Lu masih yang sama Agun ya? Iya, masih. Agun kan SD dari petang. Gua sama Yudi, Widya Wahyudi. Sama Hendra, sama Dodi. Cuman dulu itu Hendra, Dodi dia naik ojek. Dimas tuh dijemput sama neneknya. Iya. Ya kan? Ngangkot. Lupa naik angkot atau naik ojek gitu. Kalau Dodi sama Hendra itu dia naik ojek pulangnya. Nah, gue jalan kaki sama Yudi berdua. Iya. Itu ceritanya. Kalau gue dari sana. Nah, terus ada pengalaman apa Rat yang memalukan Rat waktu SD Rat? Ini nih. Gua sebelum podcast ini sebenarnya gue sempat dengar postingan lo tuh yang before podcast ya. Iya. Momen yang memalukan gitu ya. Iya. Salah satunya adalah boker. Iya. Berarti nggak jauh memalukan. Emang itu kali masalah itu kelas berapa tuh? Emang anak SD itu SD kelas berapa? Gue nggak salah kelas 3, kelas 4 deh itu kalau nggak salah. Kita gimana? Ya sebenarnya sih gue kenapa ya itu malu ya kita ke WC untuk boker tuh. Iya betul. Gue juga heran deh. Aib lah pokoknya ya. Kayak aib gitu ya. Padahal sebenarnya itu kan biological ya, itu sebenarnya sih kebutuhan dasar ya. Iyalah. Itu ya, waktu itu kalau waktu itu kalau nggak salah jam 9 pagi gue nggak kuat banget gitu. Gue nggak kuat banget. Gue mau ke WC malu. Guru juga masih ngajar. Akhirnya gue tahan. Ya momen puncaknya itu jam 10-an kalau nggak salah. Gue ingat banget tuh jam 10-an. Gue nggak tahan tuh. Akhirnya dia pelan-pelan gitu dia keluar tuh. Gak bilang lagi. Jadi dicicil ya? Cicil. Itu ganti celana gimana? Agak. Nah, kocaknya adalah gue tahan tuh seharian, bro. Dalam kondisi begitu tuh. Jadi tuh dia tuh nyelip di situ tuh berjam-jam tuh. Kocaknya di situ, bro. Nah itu pas istirahat, yang lain pada istirahat tuh gue masih stay aja tuh, bro. Iya gitu, stay di tempat duduk, keringat-keringat gitu. Ayo Rat, main dong, udah gue duduk aja gitu loh Rat. Kira-kira gitu. Pas sepatu jam 12 ya? Iya masih. Nah terus belakang gue kan, Rat kok bau Rat ya? Kagak tahu bau apa nih? Mulai panik ya? Mulai panik. Terus mulai panik gitu. Nggak tahu. Yang nyium lu bau nggak? Ya udah. Kenapa? Yang nyium lu bau siapa? Yang udah ngerasa, temen-temen udah ngerasa gitu? Ya pasti sebelah gua lah. Kalau nggak salah sebelah gua tuh Dimas Pelukan. Gua lupa lah itu. Bukan Dimas itu. Tambadi lah gitu. Itu dia yang bongkar kasus tuh. Enggak ada yang terbongkar itu. Nggak ada yang terbongkar gimana? Lah gitu. Jadi semua nggak ada yang tahu. Beda sama case-case teman-teman yang lain gitu ya. Tiba-tiba bilang udah lepas gitu ya. Dia udah lepas. Kalau gue masih aman nanti itu. Akhirnya gue sampai pulang ke rumah, baru dia tuh diberesin tuh di rumah. Lu langsung pulang, untungan pas itu bel pulang gitu, bro. Ya gue ikut pulang sesuai sama jam sekolahnya, bro. Jadi itu rahasia. Jam pelajaran masih bau gitu. Masih bertahan di situ dia, bro. Iya, terus baunya udah kemana-mana gitu. Ya gue heran lah, makanya tuh gue gak tahu deh tuh belakang kiri kanan satu kelas tuh nyium apa kagak. Tapi aku gak tahu kan. Tahu deh lu gak nyium kan? Iya ternyata. Karena memang. Jadi kalau misalkan teman-teman waktu itu yang sebelah Rat ada yang kebauan, ini iya. Pokoknya ya nanti Rat pokoknya podcast ini kan ntar kita ke YouTube gitu. Ini momen ini lu minta maaf buat teman kita yang kebauan gitu. Minta maaf ya, kalau kebauan sorry ya. Langsungnya to the point. Peace. Itu memalukan itu. Jadi baru ketahuannya berapa puluh tahun kemudian. Iya. Pokoknya buat pelajaran juga buat anak-anak kita ya. Ntar kalau kita sekolah setelah pandemi, kalau mau boker ya bilang gitu. Ya. Itu bukan aib gitu. Jangan aja kayak bapakmu dulu. Tapi ada yang udah bilang tau udah penuh. ada kali itu ya. Iya.
Enggak, karena gini ya, karena zaman dulu itu ngebully itu bukan suatu aib ya. Betul. Jadi ngebully itu satu yang biasa, ya nggak sih? Dulu tuh bulian kita tuh yang paling simpel lah nama-nama bokap nyokap kita tuh dibully. Iya. Gitu. Apalagi itu aja nama-namaan doang ya, apalagi waktu itu apa ya suatu hal yang memalukan kayak misalnya apa namanya boker di celana gitu ya. Apalagi begitu tuh bakal dibully terus lo tuh ibarat kata. Iya, itu pelajaran buat anak-anak kita lah sebenarnya itu yang pertama harus lebih pede. Itu kan suatu hal yang mendasar ya. Yang kedua itu sebenarnya jangan ngebully gitu. Iya, betul. Nah efeknya lu bisa jadi nggak pede gitu depannya. Itu pelajaran di situ sih. Iya. Makanya kalau di buku rapot kita itu jangan sampai buku rapot itu dipegang sama teman lain. Soalnya kenapa? Ada nama bapak gitu. Jangan sampai itu bapak gini. Udah siapa itu? By the way ya, soal rapot ya. Iya. Lu pernah nggak dapat merah, bro? Enggak. Merah itu kalau nggak salah di bawah 5. Enggak pernah. 5 dan di bawahnya kalau nggak salah. Nggak pernah. Oh iya tuh, kadang iya. Nggak pernah, belum sih. Nanti mungkin gue coba bongkar apa namanya rapot-rapot dulu. Kalau nggak, iya itu. Share. Ya itu kan sebenarnya tapi memang nggak boleh. Sampai kan sempat nggak boleh gitu ya jadinya kan ya. Tapi sebelumnya itu memang kayaknya jadi beban banget moral ya buat anak tuh kalau yang mendapat merah gitu ya. Makanya kan nggak boleh kan sekarang. Walaupun 5 kan ditulisnya hitam gitu kan ya. Iya. Dulu juga akhirnya mereka koreksi itu guru-guru. Betul. Nggak pakai tinta warna merah, tapi tinta warna biru kalau nggak salah. Iya, gitu. Nggak salah gitu deh. Oh iya, makanya dibilang, rapotnya kebakaran gitu ya. Iya itu makanya muncul istilah gitu ya. Iya. Kalau berarti lu belum pernah ya, Rat ya? Kayaknya gue belum pernah sih. Pernah sih bro. Kalau gue pernah kayaknya sih kayaknya. Orang menulis elok aja range-nya itu nggak pernah di atas 6 kok. Menulis elok. Itu memang pelajaran absurd kata gue sih menulis elok gitu ya. Nulis aja gitu. Emang kenapa sih gitu loh? Ada garis-garis. Iya, nulis aja gitu. Orang kalau nggak punya passion untuk berseni nulis elok, emang kenapa gitu loh? Itu biar ada jam pelajaran aja gitu kan, dulu kan belum ada. Iya. Sekarang juga nggak ada sih kata gue nulis elok. Sekarang nggak ada. Kemajuan zaman bro. Dulu kan emang. Iya. Karena nulisnya sambung, jadi ya latihan. Iya. Tapi pas sampai SMP nggak. Lo, by the way ya soal tulisan. Sebenarnya sih yang gue rasain ya, apa yang model tulisan kita dulu SD itu sekarang tuh pasti ke bawah. Betul. Ya enggak? Model tulisan lo itu. Perhatiin deh. Model tulisan Indro, model tulisan Rio. Sampai dulu gue inget banget nih. Ini mah tulisannya Rio nih kayak gitu. Iya benar. Iya sampai kayak gitu. Iya. Ini mah tulisannya Indro nih. Iya, Jadi kita sekarang kayaknya begitu deh. Gitu. Kalau emang udah kenal dari SD lah bisa dulu gitu. Memang karena ya gurunya satu guru satu ilmu, Rat. Iya kan? Iya, pas gini dikit salah ya udah gitu, satu guru satu ilmu gitu. Iya. Terus Rat, ada lagi nggak Rat kira-kira yang menarik dari gitu? Masalah percintaan pernah nggak sih? Udah mulai belum sih? Belum, udah mulai nggak sih lu SD gitu? Lu lihat nih, lu cewek lu buhay banget gitu kan gitu. Ya ini menarik sebenarnya sih. Jadi gue tuh ini tuh gue mau taruh di depan ini. Gue taruh di depan nanti ini. Enggak, gue tuh emang tipe orang yang sebenarnya nggak pedean sebenarnya sih. Tapi sama ibarat kata takutan sebenarnya sih. Ya kalau jadi secret admirer ya sebenarnya ada lah. Cara kita tahun gitu ya. Iyalah. Bareng gitu orang-orangnya itu aja gitu ya. Sebutin ya. Gitu ya. Enggak sebutin aja. Sebutin ntar kita tiap hari itu aja kan. Iya. Satu minggu 5 hari mungkin 6 hari ya. Sabtu dulu kita masuk. Halo. Ya. Halo. Ya 1 minggu 6 hari gitu ya. 1 tahun berapa minggu kita ketemu terus tuh ya. Masa ya nggak ada rasanya gitu ya. Cuman ya gue tipikal orang yang takutan sih sebenarnya. Ya, jadi gue nggak berani lah kayak gitu. Ya jadi gue gue benar nggak ada sama sekali apa namanya. Tapi udah mulai seneng lah ya. Udah mulai jelas gitu ya.
Kalau gue bilang sekarang ada nggak enak bro. Iya. Nggak apa-apa kan? Soalnya Buat naikin rating. Ini orangnya ntar kita cari juga, ntar langsung kita zoom podcast gitu kan. Buat naikin rating. Iya, tapi sekarang kan udah nggak ada apa-apa lagi. Iya. Kan? Ya gitulah. Pokoknya ada lah. Jelas 6 tahun bareng-bareng masa nggak ada tuh nggak mungkin. Cuman gue orang yang malu aja gitu. Iya. Karena untuk deketin cewek kan memang nggak ada sebenarnya sih nggak ada ilmu aja sih sebenarnya. Nggak ada ilmunya. Yang penting lo berani gitu kan. Iya, betul. Sebenarnya sih ilmu begini tuh yang nggak dipelajarin di sekolah, di keluarga juga nggak dipelajarin sebenarnya. Iya. Dan gue juga sebenarnya berencana juga mau ngajarin ke anak gue lebih berani. Iya, lebih berani ngadepin lawan jenis gitu ya, lebih berani, lebih pede. Itu mau gue ajarin ke anak gue sebenarnya. Karena gue tahu pas dulu gue waktu SD tuh gue, penakut banget sama lawan jenis. Jadi buat pelajaran buat anak. Jangan kayak bapak. Pede lah. Jangan kayak bapak 6 tahun jomblo gitu. Iya, itu kan kayak Om Rio aja gitu, tuh Om Rio tuh. Nah, enggak sih, yang penting kan yang penting kan pede gitu ya, misalnya nggak harus dipacarin atau gimana, yang penting kadang memang ada sih teman-teman kita pas ketemu temen cewek gitu waktu SD langsung bingung gitu kan, ada aja gitu kan. Makanya juga jadi nggak terlalu terkenal. Siapa itu? Ada lah. Ini kita undang ya. Nanti namanya off the record aja, jangan di sini ya. Nanti di kolom komen di bawah nanti. Di kolom komen. Walaupun kita sebenarnya udah tahu, cuman kita pengen ngomong. Ya sekarang sekelas ada 48 kalau nggak salah ya. Apa 52 ya? Apa tuh? Waktu SD kita tuh satu kelas ada 48. Nyampe 50 ya? Apa? 50. Satu teman. Apa orang? Oh, 44 apa ya? 44, 48 nggak salah. Lumayan banyak sih, 40. Iya, 44. Jadi salah satu yang gua syukuri juga sebenarnya sih waktu SD itu adalah ya karena kita cuman ada satu kelas satu grade. Iya, satu kelas ya. Satu grade gitu ya. Mungkin beda sama sekarang kali ya. Jadi pertemanan kita tuh minimal 6 tahun ya. Iya, 6 tahun. Ya minimal 6 tahun. Dan gue yakin lu pada juga pasti masih hapal tuh nama-nama panjang kita tuh. Iya, nama panjang, nama bapaknya juga masih hafal. Nama bapaknya iya, lu siapa? Iya, pasti hafal tuh. Abdul Murad Suryono, Indro Wahyu Jatmiko. Iya, sampai sekarang kita hafal gitu loh. Lu pasti hafal ya. Mungkin tinggal lu sebut aja namanya siapa, lu pasti tahu nama panjangnya siapa. Lu kenal si Kerry nggak? Kerry Darmayana gitu kan. Iya. Wisnu Adi Putranto. Nah, apa gitu ya? Wahyu Sasongko. Wahyu Hari Sasongko. Mana tuh orang ya? Iya, ada. Kita next sama dia. Nanti lo invite ya. Iya, itu dia rumahnya di Venesia kan, depannya sungai. Riverside. Nama begini itu Riverside. Itu juga tuh yang gue syukurin, kita berteman 6 tahun. Jadi mungkin lebih dekat lah. Kalau gue ketimbang teman yang gue baru kenal di SMP atau di SMA barangkali, itu nggak sedekat kita berteman waktu SD ya tahun. Malah karena sebenarnya sih kita nggak cuma 6 tahun, tapi ada 3 tahun sebelum 2 tahun ya di TK ya. Terus lagi gue sama lo, sama Indra, sama Rio, itu jadi kita banget lah. Sebenarnya sih udah tahu masing-masing lah. Iya, makanya walaupun kayak gitu loh. Iya, walaupun nggak dekat sekarang, walaupun kita ketemu langsung deket gitu kan. Memang ya kalau temen udah berteman sekitar, ada yang ngomong sekitar 10 tahun lebih itu it's mean forever sih kata dia, pasti akan berteman terus. Iya, ada yang ngomong kayak gitu loh. Siapa ya? 10 Gua ngomong. Lu nggak dengar gua ngomong? Ya, maksud gua lu ngambil quote-nya siapa? Ya gua lah pokoknya. Untuk sementara gua dulu deh. Ntar gua cari di Wikipedia. Ya. Terus ada lagi nggak kira-kira ini? Momen ya, bermusik, terus memalukan, apalagi nih kira-kira subjeknya nih? Momen nggak harus memalukan sih, yang kira-kira
yang menyentuh juga, bisa juga yang nih Rat, gue tanya kan, lo pernah tahu ada namanya permainan halilintar? Ya. Tahu banget bro. Itu yang gandengan sampai 10 orang, muter-muter, ditarik sama yang paling gede Dimas, nanti yang paling ujung itu bisa kelempar jauh gitu. Yang itu kayak kalau nggak salah udah makan korban. Gitu-gitu yang muter-muter. Yang muter-muter. Itu kayak bumbu Tai Chi Master kalau nggak salah ya. Tai Chi Master. Jadi makan korban itu. Udah ada yang kelempar. Termasuk gua dulu pernah nabrak pot. Jadi yang paling ujung itu yang paling berbahaya. Tapi nggak dilarang itu waktu itu ya? Nggak dilarang. Bodo amat. Bodo amat. Nah, dulu tuh kita dulu pernah loh main yang ekstrim itu selain halilintar. Halilintar memang tuh ekstrim lah itu lah. Apa namanya, ekstrim fisik. Ada kalau nggak salah itu permainan yang lumayan ekstrim juga. Itu lempar-lemparan air kalau nggak salah bro. Lempar-lemparan air. Yang di circuit. Itu pakai wadahnya apa? Iya lempar-lemparan. Enggak sebenarnya sih simpel. Plastik yo. Iya. Parah. Yang ekstrim dikasih air got apa gitu. Nah, karena awalnya sebenarnya sih air minum biasa, kalau nggak salah air cuma basah aja. Ya, terus airnya jadi air keran gitu ya, lempar-lempar air keran. Akhirnya jadi 2 kubu tuh. Gua nggak tahu tuh gimana aja jadi kubu. 2 kubu. Jadi 2 kubu, akhirnya teman-teman kita emang kreatif sih. Tapi kreatifnya emang kreatif merusak gitu. Kreatif bandit gitu ya. Kreatif bandit gitu. Iya. Dulu gitu ya. Airnya tuh ada yang dari WC gitu ya, dia tipis dia masukin ke dalam inian. Terus almarhum juga masukin apa tuh monyet ya. Benar. Mungkin kalau ada lu pada yang main apa namanya, main begitu. Dulu gua sempet main, akhirnya gua akhirnya nggak ikutan lagi. Karena setelah tahu sebenarnya itu isinya tuh macam-macam tuh. Kalau ada lu pada yang kena, berarti itu lu ada yang kena monyet tuh berarti itu. Mereka kan dulu piara monyet. Oh iya, Emon, iya. Emon namanya ya? Emon. Lupa. Gue lupa nih itu. Yang monyet gini. Nah, ya itu. Nggak bisa apa? Jadi gua rasa disuntik itu. Nggak disuntik, jadi kebiri. Kebiri ya? Kasihan banget itu ya. Jadi nganggep batang pohon itu pasangan. Bicara mengenai pohon, lu masih inget nggak tuh kita punya di SD itu ada pohon satu tuh yang kalau nggak salah di kelas 1 sampai kelas 6 itu tetap ada tuh pohon itu, yang miring gitu. Oh iya tahu. Yang suka dipanjat. Oh iya itu. Pokoknya lain sendiri ada tuh pohon ya. Iya itu masih ada apa enggak tuh ya? Enggak lah, udah nggak ada. Udah tingkat, tua banget itu pohon. Sekarang kan udah tingkat gitu SD itu udah nggak ada mana itu gitu sekarang gitu. Kapan deh kita kesana deh ntar? Boleh. Iya kesananya. Gue nggak tahu tuh. Pohon itu sebenarnya sih jadi ini juga ya, jadi saksi bisu juga kali gitu. Iya. Kita sering gantung-gantungan di situ, kocak lah. Iya. Udah. Oke. Berarti, nah sekarang Rat, kegiatan lo pandemi ini apa kan? Pandemi. Ya gue masih ngantor ya. Banyak kita aja paling masih 50-50. Ganti-gantian sama orang kantor lain kayak gitu sih. Kalau misalnya weekend ya gue di rumah aja, family time. Ya tadi ya paling gue beres-beres rumah, ngecat paling gitu sih. Nambah ilmu baru gak? Sekarang jadi jago masak atau jago bongkar-bongkar rumah. Iya. Namanya di rumah kan pasti ada yang dikerjain. Ya gue happy banget tuh, sering hobi banget buka kayak di YouTube tuh dekorasi rumah, terus renovasi rumah. Sering banget tuh. Di Netflix juga begitu, gue cari channel-channel yang berbagi rumah. Itu gue ini banget tuh, inspirational sih buat gue sih. Biasanya kan di rumah gue terapin juga di rumah gue gitu. Ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya juga. Biasanya kalau kita kerja terus Senin sampai Jumat, ada genteng yang bocor, udah telepon siapa gitu. Sekarang kita sendiri. Iya, sekarang kadang-kadang gue kerjain sendiri sih, meskipun bukan bocor ya. Retak gitu, paling sih gue kerjain. Terus juga mungkin ketemu sama anak lebih intens gitu ya. Ya mungkin dari kita, dari omongan kita ini kita mungkin lu juga bisa
bayangin gitu nanti anak kita seperti apa. Tapi kan memang kesian ya. Anak lu ada yang SD sekarang? Ada ya? Ada kan ya? Ada. Kelas 2. Iya, jadi kayak ada masa yang nanti ngeblank ya istilahnya gara-gara pandemi gitu dibanding kita kan kita selama 6 tahun kan ketemu terus gitu kan dan ini juga akan berlanjut terus kan setelah pandemi itu kesian gitu kata gua. Karena kan kita memang masa-masa bahagia ya Rat ya bener ya SD. Gimana lu bilang? Iya betul banget. Iya betul banget sih. Sebenarnya sih yang pernah gue dengar dari siapa bilang gitu ya. Sebenarnya sih yang berdampak itu adalah anak-anak kecil yang masa-masa golden age gitu ya. Iya betul. Mungkin masa yang SD kelas 1 sampai mungkin kelas 5 barangkali itu ya mungkin biasa. Karena mereka masih mix sebenarnya sih antara sekolah sama main gitu. Kalau SMP SMA, kuliah sebenarnya sih nggak gitu ngaruh sebenarnya sih mau school from home atau mungkin di ruang kelas karena mereka sebenarnya sih relatively udah pada gede ya udah bisa menyesuaikan gitu ya. Kasihan tuh anak kita tuh yang masih kecil-kecil tuh bro. Iya kasihan. Harusnya bisa sosialisasi ketemu teman gitu jadi dan juga gitu sih. Iya dan juga belum ada kelanjutan juga kan katanya kan 2021 kan juga belum tentu juga ketemu kan kesian juga ya. Makanya iya. Dan pasti nanyain nggak pasti kan anak-anak lo kan kapan kita sekolah gitu ya. Pasti. Enggak juga sih. Anak gue juga aja di rumah. Iya. Tapi bayaran terus ya Rat ya? Bayaran terus. Udah bayaran terus di rumah juga pakai wifi gitu ya. Pakai data segala macam gitu ya. Itu berat juga ya. By the way, masa pandemi begini lo ada yang nambah nggak itu? Gua kan Desember lahir. Nah. Wah. Gua kan udah Desember lahir. Dan gua juga nggak dan gua nggak sendirian ya ada teman-teman gua yang lain sih ada juga. Teman kantor. Iya. Enggak lah mau pilih sendiri mah teman kantor. Hah? Enggak lu ada teman kantor. Oh iya, kira teman kantor. Mau pilih sendiri lah. Enggak gua langsung mikirnya langsung kemana-mana gitu kan biasanya. Emang dasar biasa kalau Rio ada lagi ditanyain nggak Bu? Gimana? Apa ya? Udah gitu. Kayak gitu kita mau terima kasih banyak kita udah menggali semua ya. Lupa kita walaupun tabirnya belum terbuka belum terbuka gitu. Walaupun kita udah tahu gitu karena kita juga termasuk yang intens ketemu sih gitu kan. Kita mungkin kita kira-kira buat kedepannya kita minta dukungan lah support buat Murad kita kan memang dalam rangka pandemi juga kita pengen tetap silaturahmi lah ke teman-teman yang lain gitu. Terus lu ada sugesti nggak kira-kira untuk yang podcast selanjutnya nih request lah walaupun belum tentu kita bisa request siapa ya sebut nama aja request nanti kita usahain datang atau jumlah istilahnya paling enggak. Oh gitu. Iya. Jangan teman yang sering ketemu lah kira-kira yang gimana gitu. Biar ada tantangannya. Nah itu langsung kebuka secret admirer lu langsung kebuka tuh kira-kira. Contoh enggak. Edu nih masalahnya nih. Jangan kalau Edu masih ketemu. Enggak. Kira-kira apa request ya? Ya sebenarnya sih apa namanya teman kita Kerry lah sebenarnya. Gue sebenarnya pengen tahu tuh orang sekarang kabarnya gimana gitu ya. Alhamdulillah. Lu masih nyebut nama itu. Gue takutnya lu minta Hendra. Gue bingung. Kita bawain ntar Kerry ya. Kerry lah ya. Coba gue request itu Kerry. Kalau cari channel supaya dapat nomornya dia, bisa kontak dia. Jadi gue sebenarnya pengen pengen silaturahim lagi sama dia sebenarnya sih. Dari cewek ada sih preferensi kayaknya sih ada sih. Nanti kita usahain. Kalau cewek siapa yang cowok kita buat cewek Kerry, cewek siapa kira-kira? Cewek ya siapa ya? Yang nggak deket ya. Jadi kalau si Astri sama request lah. Nanti enggak ya? Iya. Yang deket ya. Siapa ya? Iya. Ini aja tuh, Bu Dokter tuh. Bu Vero. Ika. Vero. Tapi nggak apa-apa. Ini enggak kita punya Facebooknya kok. Ntar kita coba DM coba ya. Kita punya DM. Pertama kita DM terus kita kasih link YouTube-nya ntar mungkin dia mungkin dia tertarik gitu kan. Masih di loh. Boleh.
kayaknya sih di UGM ya dia jadi. Kita kepoin nih. Coba deh, kalau nggak salah jadi dosen UGM deh. Kemarin sih gue lihat ada foto-foto dia wisuda tuh di London apa gimana ya? Bukan UGM. Wah, bule gitu. Iya, yang begini aja bule perasaan. Iya, profesor. Beda sama kita. Sama lokalan ya. Iya. Uang bangkunya nyicil. Nanti kita coba mudah-mudahan Kerry ataupun Vero ya mudah-mudahan iya kita Oke. Makasih banyak lu Rat nih ya. Thank you ya. Semuanya gitu. Kita tonton terus channel kita ya. Sableng channel ya. Kita tutup Sableng channel. Tell your story. Oke, bye. Thank you. Bikin enak ya, Bre. Hah? Bikin enak ya, Bre. Cuma kita kelamaan yang sekarang ya. Itu